Di video ini kita akan bahas tentang hubungan peradilan agama dalam penerapan hukum di Indonesia. Bagaimana peradilan agama itu mempunyai pengaruh dalam hal penerapan hukum Islam di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia bukanlah negara Islam yang menggunakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Mayoritas penduduk yang ada di Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini juga mempunyai pengaruh yang besar berkaitan dengan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif. Pemberlakuan hukum positif ya, artinya hukum Islam itu dijadikan hukum yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa atau negara. Jadi hukum Islam yang berdasarkan pada syariat-syariat Islam itu oleh negara diakomodasi dan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia itu tidak diberlakukan hanya sebagian saja, dan khususnya dalam hal perkara keperdataan Islam seperti kewarisan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya ada juga pemberlakuan hukum pidana Islam, tetapi hanya di daerah Aceh saja. Dan tidak semua pidana Islam diberlakukan di Aceh. Namun hukum pidana diberlakukan di Aceh itu apabila sudah diatur dengan Konun Aceh atau peraturan provinsi daerah Nanggro Aceh Darussalam. Peranan yang besar diberikan oleh peradilan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Ini bisa kita lihat dalam kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara kepada peradilan ya, untuk mengadili perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Nah, penerapan hukum melalui peradilan agama bisa kita lihat dari sejarah perkembangan peradilan agama sendiri, khususnya mengenai kewenangan absolut atau kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu. Nah, nanti akan kita sajikan hubungan peradilan agama dengan penerapan hukum di Indonesia itu dalam perspektif sejarah hukum. Ya, bagaimana sejarah peradilan agama dalam hal penerapan hukum Islam. Yang pertama adalah kaitannya dengan pengakuan kolonial Belanda bahwa hukum Islam itu diberlakukan untuk menyelesaikan perkara-perkara bagi penduduk pribumi. Nah, di sini dalam hal perselisihan maka digunakanlah hukum Islam di antara penduduk pribumi yang beragama Islam. Ini pun tidak semuanya ya, tetapi hanya menyangkut masalah keperdataan saja. Tidak termasuk di dalamnya mengenai pidana Islam atau jinayah. Kemudian dalam perkembangannya tahun 1882 dikeluarkan Stadblad tahun 1882 nomor 152 ini tentang pembentukan peradilan agama. Nah, pemberlakuan hukum Islam di sini ya, didasarkan pada kewenangan peradilan agama dengan Stadblad ini adalah pemberlakuan hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, perwalian, sah tidaknya anak, kemudian warisan, hibah, hadonah, baitul mal, dan wakaf. Ya, ini ada meliputi perkara warisan. Stadblad ini hanya berlaku ya, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura. Selain itu, yang diberlakukan adalah hukum adat.
Kemudian dengan Statblad 1937 nomor 116 tentang kewenangan peradilan agama, pemberlakuan hukum Islam melalui peradilan agama itu menjadi lebih sempit, ya, diperkecil. Karena apa? Karena di Statblad ini penerapan hukum Islam itu meliputi perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, nikah, talak, rujuk, kemudian perceraian, ya, bagi orang yang beragama Islam, memutuskan perceraian, menyatakan jatuhnya talak, ya, perkara mahar dan nafkah istri. Ini tidak meliputi perkara warisan, hibah, adonah, baitul mal dan wakaf. Ini Statblad ini mempersempit pembelakuan hukum Islam melalui peradilan agama. Sementara yang Statblad 1937 itu mengatur tentang Mahkamah Islam Tinggi atau pemeriksaan perkara banding di peradilan agama. Kemudian kalau Statblad sebelumnya itu hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sementara di luar Jawa dan Madura itu menggunakan hukum adat, maka di tahun 1937 ini juga berkembang, muncul Statblad 1937 nomor 638 dan 639. Ini mengatur tentang kerapatan koti dan kerapatan koti besar khusus di Kalimantan Selatan dan Timur. Kalau di Jawa dan Madura tadi berlaku Statblad 1937 nomor 116 dan 610. Sementara untuk Kalimantan Selatan dan Timur berlakunya adalah Statblad ini 1937 nomor 638 dan nomor 39. Di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Timur masih menggunakan hukum adat. Nah, pemberlakuan hukum Islam melalui Statblad ini di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, ya, itu ada hukum perkawinan, perceraian, mas kawin, nafkah, perwalian, sah tidaknya anak, warisan, hibah, adonah, baitul mal, wakaf, perselisihan antara suami istri, perkara nikah, cerai, talak, kemudian rujuk, ya, perceraian antara orang yang beragama Islam, memutus perceraian, jatuhnya talak, perkara mahar dan nafkah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jawa dan Madura, pembelakuan hukum Islam di Kalimantan Selatan dan Timur itu lebih luas atau lebih banyak. Nah, sampai di sini dulu. Untuk perkembangan berikutnya akan kita saksikan bersama, kita bahas bersama di dalam video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.